Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata pelajaran sejarah yang beranggotakan Nazwa Khalila Zahra, Raden Ajeng, Rianti Umairah, Wahidah, Muhammad Pasha, Muhammad Bintang, dan Muhammad Rifani. Kelompok 3 ini akan membahas mengenai corak kehidupan manusia praksara yang terbagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kelompok 3 ini kami akan menggunakan media membuat video. Bagaimana ya manusia di masa lalu itu bertahan hidup dan memenuhi segala kehidupannya? Pada awalnya, cara kehidupan manusia zaman praksara dengan cara nomaden berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya, mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Cara hidup manusia purba. Yang pertama adalah Mesolitikum, zaman batu tengah. Manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang kedua, Neolitikum, batu muda. Manusia hidup dengan berburu dan mulai bercocok tanam. Yang ketiga, Megalitikum, zaman batu besar. Manusia purba hidup dengan bercocok tanam dan lebih modern. Bagaimana manusia pada zaman dahulu memenuhi semua kebutuhannya? Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka mengadakan pertukaran barang dan barang, atau biasa dikenal dengan sistem ekonomi barter. Pertukaran barang dengan barang ini menjadi awal munculnya sistem perekonomian pertama dalam kehidupan manusia. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Apa sih itu berburu dan meramu? Berburu adalah kegiatan manusia purba untuk memperoleh makanan dengan cara memburu binatang, memasang perangkap, dan menjeratnya. Sedangkan meramu adalah kegiatan untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara mengumpulkan tumbuh-tumbuhan langsung dari alam. Food gathering adalah periode kehidupan di mana manusia prasejarah bertahan hidup memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Proses food gathering umumnya dilakukan oleh para kelompok laki-laki, sedangkan kelompok wanita dan anak-anak bertugas untuk meramu dan mengumpulkan makanan. Ciri-ciri manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masyarakatnya bersifat nomaden, hidup dalam kelompok-kelompok kecil, memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar. Peralatan yang digunakan masih bersifat kasar yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Zaman bercocok tanam disebut zaman apa? Zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, adalah masa bercocok tanam. Zaman Megalitikum, zaman batu besar, adalah zaman manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Masa ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pembukaan lahan untuk dijadikan ladang. Manusia pada masa ini mulai bercocok tanam dan hidup menetap dengan sederhana di suatu tempat dan berkelompok. Manusia purba apa yang ada pada masa bercocok tanam? Kehidupan masyarakat masa bercocok tanam ditandai oleh perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan food gathering menjadi menghasilkan makanan food producing. Jenis manusia pendukung dari periode ini adalah Proto-Melayu, antara lain suku Dayak, Toraja, Sasak, dan Nias. Masa kehidupan perundagian. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Mengapa disebut masa perundagian? Zaman logam disebut juga zaman perundagian, karena dalam masyarakat terdapat kaum undagi. Kata undagi berasal dari bahasa Bali, yang artinya seseorang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu. Kapan berlangsungnya zaman praksara? Dapat dikatakan bahwa waktu dimulai zaman praksara adalah ketika manusia purba mulai muncul, yakni sekitar 2,588 juta tahun lalu. Sedangkan zaman praaksara berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya zaman praaksara atau permulaan zaman aksara pada masing-masing peradaban di dunia tidak sama. Kenapa zaman praaksara berakhir? Berakhirnya masa praaksara ini berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia misalnya,
Masa praaksara berakhir pada sekitar abad kelima dengan ditandai ditemukannya prasasti Yupa. Apa yang dimaksud masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut? Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia purba hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 keluarga. Cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering, yakni dengan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, keladi, daun-daunan, siput, kerang, serta berburu binatang di dalam hutan dan menangkap ikan. Apa ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut? Masa berburu dan meramu tingkat lanjut, hal itu ditandai dengan adanya perubahan tradisi yang awalnya mengumpulkan makanan, lalu berubah menjadi memproduksi bahan makanan sendiri. Alat perkakas yang digunakan pada masa ini adalah kapak pinggang. Apa yang dimaksud dengan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri masyarakat yang hidup pada zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Mereka mulai tinggal di gua namun masih berpindah tempat jika bahan makanan mulai sulit didapat. Pada masa ini, peralatan hidup masih sederhana dan ambil dari alam. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka berburu hewan besar bertulang belakang seperti rusa, babi, dan kerbau. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana. Bagaimana cara manusia berburu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka akan tinggal di padang rumput atau di gua yang dekat dengan sumber air dan mencari makan dengan berburu hewan.